Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah Allah mudahkan kita melangkah ke majelis ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini nanti jadi wasilah Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Jadi nanti kalau orang reunian saja, alumni angkatan 80 SMA gitu ya, wah itu senangnya luar biasa Pak. Apalagi nanti ketika kita bisa reunian jamaah Masjid Al-Muhajirin. Ternyata ada jamaah yang nggak masuk. Bisa dipanggil-panggil Pak. Ya Allah, dulu ada jamaah kami yang datang terus, tempatnya di tiang itu ya Allah. Tolong hadirkan, rindu kami dengannya ya Allah. Bisa dihadirkan nanti. Saya nggak bilang Pak Indra. Banyak. Iya. Kayaknya minggu gak berlalu, ini kayak minggu kemarin posisinya nih Pak. Nah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan semua kita jadi orang-orang yang pantas mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Yang belum kebagian kopinya harap sabar, insya Allah datang. Kalau memang pas rezekinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ke materi saja. Masih melanjutkan tentang bab wudu. Bab wudu. Jadi disebutkan dalam hadis ini, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu zufuri lam yusibhul ma faqala irji fa ahsin wudu'aka. Diriwayatkan oleh Anas, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat seorang pemuda atau melihat seseorang di kakinya itu kadarnya seperti buku kuku ini nggak kena air. Di kakinya ada kira-kira satu kuku ini tidak kena air. Kemudian Rasul mengatakan irji fa ahsin wudu'aka. Ulangi lagi wudu kamu dan perbaiki wudu kamu. Jadi dari hadis ini ada beberapa pelajaran bisa kita ambil. Maka hati-hati dengan wudu yang tidak melalui anggota-anggota tubuh. Disebutkan wailul lil aqabi minan nar. Hati-hati dengan anggota tubuh yang tidak terkena wudu, maka tempatnya itu di neraka. Gitu ya. Tempatnya di neraka. Bahkan kalau wudunya tidak sempurna, itu sah, sholatnya nggak sah, gitu. Sholatnya nggak sah, karena sholat itu sah ketika wudunya sah, gitu ya. Maka Imam Abu Hurairah itu ketika meriwayatkan hadis itu, kalau dia berwudu itu selalu dilebihkan, gitu ya. Seharusnya sampai dengan siku-siku, itu sampai melalui siku lewat, kira-kira setengah dari pangkal lengan ini, gitu ya. Ketika nyuci kaki, seharusnya sampai mata kaki dilewati sampai setengah betis. Kenapa? Karena ihtiyatun, hati-hati, jaga-jaga. Kalau ada yang terlewat. Jadi sholatnya kalau orang begitu nggak sah. Wudunya saja disuruh ulang. Nah ini para ahli hadis mengatakan di sini dari hadis ini pentingnya muwalat. Kan rukun wudu itu Pak,
basuh, mencuci muka, nyuci tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap kepala, kemudian nyuci kaki sampai dengan mata kaki, kemudian apa Pak? Tertib dan mualat. Mualat itu artinya berurutan, kemudian langsung lah, nggak boleh berhenti. Lagi wudu, kemudian airnya habis, pindah tempat. Kalau dia sudah kering, harus ngulang wudu lagi. Gitu. Kemudian lagi wudu, ada obrolan yang sangat sehingga ada jeda. Ada jeda. Sehingga apa? Ngulang lagi. Gitu. Lagi wudu, ditelepon, wah proyek ini. Nanti kalau nggak diangkat, lepas. Begitu Bapak angkat telepon, walaupun Bapak masih basah, karena sudah lain, niatnya sudah lain, maka sudah harus ulang dari awal. Sampai dengan hadis ini, kalau dalam diriwayatkan itu, dalam riwayat lain, dia sudah sholat, Rasul melihat ada celah di kakinya, kira-kira sekadar sekuku, atau dalam riwayat lain itu kira-kira 1 koin dirham. Maka irji fa ahsin wudu'aka, pulang lagi kamu, ulangi wudu kamu, perbaiki wudu kamu. Maka dari hadis ini para jamaah, kira-kira kita harus memperhatikan wudu. Saya sering lihat anak saya wudu gitu ya, namanya anak-anak, kadang-kadang buru-buru, wudu lagi, ulang. Sudah Bi, wudu itu harus tenang. Sebagaimana sholat itu harus tenang, wudu harus tenang, nggak boleh buru-buru. Lebih baik terlambat sholatnya daripada wudunya nggak benar. Kadang-kadang sudah komat menjor, yang penting wajib-wajib aja. Nggak boleh Pak. Jadi harus orang datang ke masjid itu lari-lari itu nggak boleh. Tersengah-sengah nggak boleh. Disebutkan alaikal bil hudu was sakinah. Kamu datang ke masjid harus dengan rasa tenang dan nyaman. Nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Walaupun kita ketinggalan, lebih baik jalan. Kenapa? Karena tersengah-sengah kita ganggu orang lain. Zikir kita juga sholatnya enak, gitu Pak. Ganggu orang lain. Apalagi kalau dia habis nyeruit gitu kan, dengan segala macam-macamnya itu Pak. Gitu. Berikutnya masih dari Anas. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf saya sering ingatkan, kalau nama Rasulullah atau Rasulullah disebut atau namanya, maka kita diwajibkan bersolawat. Para ulama berbeda pendapat tentang kaifiatnya solawat. Apakah setiap dibacakan atau apakah dibacakan 10 kali dalam satu majelis, wajibnya 1 kali. Minimal kita 1 kali lah. Karena disebutkan orang yang pelit itu adalah orang yang namaku disebut, dia tidak bersolawat padaku. Maka lagi-lagi ini bentuk takzimnya, itu adalah kita bersolawat pada Rasulullah. Disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo bil mud. Kemudian wa yaktasilu bis-sa' ila khamsati amdad, muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah itu ketika dia berwudu menggunakan air kira-kira 1 mud, ya, satu mangkok, 1 cukupan ke tangan kita nih Pak, wudunya. Dan kalau mandi kira-kira 1 sok itu ya mungkin baskom kecil lah, gitu. Artinya ini kita dianjurkan untuk berhemat air. Dalam riwayat lain disebutkan la tusrif fil wudu wa in kunta fima injarin. Janganlah kalian boros dalam berwudu walaupun di sungai yang mengalir.
Padahal Rasulullah itu jauh dari sungai. Sungainya jauh. Di Mekah Madinah itu nggak ada sungai. Itu sudah berpikir nggak boleh boros air. Maka lagi-lagi ini kadang-kadang kita ini wudu belum mulai, keran sudah keluar airnya. Wudu belum mulai. Maka ada adab-adab dalam berwudu, Pak. Jadi Bapak pastikan urusan Bapak itu selesai, termasuk pakaian, gitu ya. Sudah digulung dulu. Jangan sampai saya sering lihat kerannya sudah ngalir, masih gulung-gulung, masih ngobrol. Nah, Pak. Jadi ya kita belajar dengan saudara kita yang sulit air lah, yang kesulitan dengan air. Kemudian disebutkan An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu thumma yaqulu ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyasha'a rawahu akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Kemudian menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Siapapun kalian ketika berwudu kemudian menyelesaikan wudu, kemudian dia mengatakan, saya bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allah akan bukakan pintu surga baginya yang ke-8. Jadi 88 pintu dibuka, terserah masuk di mana yang dia suka. Karena wudu. Yadkhulu min ayyasa, maka dia boleh masuk di mana pintu yang dia sukai. Kemudian dalam hadis Muslim dan Tirmidzi ditambahkan doanya Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, gitu ya. Maka lagi-lagi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kita harus memperhatikan wudu kita, karena wudu itu syartun li sihhatis salat, syarat sahnya salat. Jadi walaupun salatnya khusyuk, salatnya panjang, jamaahnya banyak, walaupun salat ditanggung imam, tapi masalah berwudu itu masalah masing-masing. Jadi kalau bapak nggak berwudu, sholatnya tidak sah, gitu. Maka harus mengulang wudunya, mengulang wudunya. Baik, kita akan coba praktekkan, ya Pak ya. Ya walaupun tidak seragam, tapi paling tidak bapak-bapak mendekati. Saya tidak katakan ini cara wudu yang terbaik, tapi ini yang saya yakini, yang saya belajar dengan para ustadz-ustadz saya. Jadi pertama, ketika kita berwudu itu pastikan urusan kita selesai. Jadi urusan bersih-bersih gitu ya, selesai. Kemudian begitu mengeluarkan air, pakai keran yang paling kecil. Disebutkan Rasulullah itu berwudu 1 kali. Dalam riwayat lain Rasulullah berwudu 2 kali, membasuh tangannya, cuci tangannya 2 kali. Dalam riwayat lain Rasulullah membasuh atau mencuci dalam wudu itu 3 kali. Artinya apa? Lihat, kalau airnya sedikit maka cukup, agak banyak dikit juga cukup, agak banyak lagi 3 kali itu cukup. Jadi wajibnya sekali, 2 kali, 3 kali itu sunnah. Lebih dari itu maka pemborosan terlarang, gitu, nggak boleh. Jadi kadang-kadang orang sudah beribadah tapi dia makruh. Makruh itu dikerjakan dia tidak berdosa, ditinggalkan dia berpahala, dikerjakan dia tidak berdosa namun tercela. Jadi makruh itu kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dia tidak berdosa namun tercela. Senyum itu sunnah Pak.
Ini ngapa orang ini tiba-tiba manyun aja gitu. Dia nggak berdosa, namun dia akan dicela. Nah, makruh itu kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau makruh ditinggalkan dia dapat pahala. Dikerjakan nggak berdosa, namun dicela. Contohnya apa? Wudu boros. Nah, begitu Bapak selesai urusan dengan ini, dengan pakaian, maka alirkan air sedikit, kemudian mulai cuci tangan. Cuci tangan. Begitu cuci tangan, Bapak ngambil kumur-kumur. Kumur-kumur upayakan bisa langsung istinsak. Ambil agak banyak kumur, langsung gitu, Pak. Istinsak, diisak. Kalau nggak bisa, pakai riwayat yang lain, kumur-kumur sendiri, istinsak sendiri 3 kali, gitu ya. Jadi ada 2 riwayat, artinya Bapak boleh memilih. Tapi menyatukan itu lebih baik. Jadi sambil kumur-kumur, langsung gitu, Pak. 3 kali. Memang istinsak ini saat-saat ini penting, Pak. Benar. Bahkan dianjurkan Bapak bangun tidur atau menjelang tidur itu dianjurkan untuk istinsak. Bangun tidur atau mau menjelang tidur, Bapak habis pergi jauh, gitu ya. Kemudian dianjurkan untuk istinsak. Gitu. Ya pertama-tama aja pening lah. Tapi darah tinggi, sinus, kemudian polip itu bisa hilang insya Allah. Migrain bisa hilang. Pening-pening itu bisa hilang. Tapi kalau hutang ya harus bayar dulu. Harus bayar dulu. Nah, begitu istinsak, Bapak ngambil air. Jadi air, berapa kadar air yang untuk kita untuk cuci muka? Pokoknya ada genangan air, Pak. Ada genangan air sedikit di tangan kita, itu bisa untuk nyuci kepala, muka. Ada genangan air, jadi tidak harus begini, nggak harus full, asal ada genangan air sedikit. Maka disebutkan dalam riwayat itu Rasulullah bisa dengan 1 mut ya, 1 mut itu bisa. Tapi kalau 1 mut ini hanya untuk wudhu saja, untuk muka saja ya nggak cukup, gitu. Jadi sedikit dikucur 3 kali. Kemudian masih air mengalir, Pak. Itu dialirkan ke mana? Siku-siku. Kalau Bapak pakai keran. Tapi kalau Bapak nggak ada keran, ambil air, dialirkan kira-kira, diusap, dicuci. Jadi bukan hanya mengalir. Jadi perintahnya adalah al-ghuslu. Al-ghuslu bimana adalku. Jadi mencuci itu dimana memijat. Nyuci itu bukan seperti orang hanya ngalir-ngalirin air aja, gitu ya. Tidak. Tapi nyuci itu maknanya adalah seperti memijat. Gitu. Udah selesai, Pak ya. Nah, kemudian ngambil air sedikit, diusapkan ke kepala. Dari muqaddim ke belakang, kemudian lari ke jari telunjuk itu di tengah telinga, diusap. Nanti kita ulangi lagi, Bu ya. Benar, Bu ya. Kemudian ngambil air, bisa pakai tangan kanan atau tangan kiri. Kaki dulu, kemudian kaki sebelahnya. Dan ingat, mohon maaf, mencuci bimakna al-ghuslu, bimakna ad-dalku, memijat, gitu ya, dipijat. Kemudian saya lagi ya, saya berdiri, Pak ya. Ibu-ibu lihat, Bu ya. Hah? Jepit aja, oke. Baik. Jadi urusan kita dengan pakaian kita sudah selesai, anggaplah selesai lah ya.
hidupkan keran sedikit aja, walaupun kerannya besar, dihidupkan kecil aja. Nah, bapak cuci tangan, ibu cuci tangan dulu. Kemudian, kenapa harus cuci tangan dulu? Karena tangan alat nanti nyuci anggota tubuh lainnya, gitu ya. Jadi cuci tangan dulu yang bersih, kemudian ngambil air, kira-kira satu ini kita, sambil berkumur, sambil istinsak. Gitu. Kalau nggak bisa sekali, gitu ya, maka bisa dengan kumur-kumur dulu 3 kali, baru istinsak. Gitu. Nyedot air dari hidung, kemudian upayakan ditekan, ditarik, gitu ya, kemudian dikeluarkan. Setelah itu, bapak ibu ngambil air, kira-kira ada genangan sedikit aja lah, gitu ya, maka cuci. Sekalinya wajib, 2 kali, 3 kali itu sunnah. Sekalinya wajib, 2 kali, 3 kali itu sunnah. Kemudian bapak ngambil air atau ibu ngambil air sedikit saja, dialirkan. Dialirkan. Bisa jadi nyampe sini saja, nah dialirkan tangan-tangan. Nah, gitu. Diratakan dengan tangan. Ngambil air lagi. Kalau kita kira-kira airnya cuma sedikit, maka alirkan sedikit saja, kemudian diratakan. Nah, gitu. Ingat perintahnya mengalirkan sampai dengan sikut. Sama siku-siku, bukan siku-siku dulu ke tangan. Yang ada kalau kita lihat orang wudu itu gini, padahal prakteknya adalah begini, ya. Jadi bukan begini, tapi begini. Kenapa demikian Ustaz? Ya pokoknya itulah. Gitu. Oke, udah selesai ini, bapak ngambil wudu, ngambil air lagi. Kalau dalam mencuci ada genangan, tapi kalau ngusap tidak ada genangan, dan hanya sekali. Dari muqaddim, dari pangkal apa namanya? Kening. Pelipis di sini kayaknya ya. Hah? Ini kening ya? Kening. Kalau bapak rambutnya ternyata nyampe sini, ya anggaplah keningnya di sini, Pak ya. Gitu ya. Dari sini Pak, Bu, kemudian ke belakang, ke apa namanya, tengkuk, kemudian maju ke depan, tangannya langsung ke telinga. Bagi ibu-ibu, nah ini terkhusus, teorinya sama antara ibu-ibu dan bapak-bapak, cuman prakteknya kalau bapak-bapak bisa bebas wudhu di mana saja. Kalau ibu-ibu kan nggak bisa. Nah, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu hanya mewakilkan ngambil air, diusap ke. Jadi kalau bapak ibu maaf, kalau ibu pakai kerudung, mohon maaf. Seandainya, mohon maaf. Nah, seandainya gini ya. Jadi ibu ngambil air, cuman, nah gitu aja. Kemudian mewakilkan ngambil air diusap ke tengkuk. Nah, jadi kan ibu diperintahkan mengusap kepala, termasuk diantaranya rambut yang ada di kepala. Perintahnya adalah mengusap kepala, itu adalah mengusap rambut yang ada di kepala. Kalau ibu rambutnya sampai ke pinggul, nggak usah begini-begini. Cukup diwakilkan dengan yang ini, dengan gitu. Pokoknya rambut yang ada, rambut kepala yang ada di kepala. Gitu. Seandainya panas kali ini Pak, mohon maaf. Bapak Ibu, seandainya panas, kita kepin seger-seger. Jadi Bapak boleh wudu, selesai doa, nyiram air lagi boleh. Nah, karena panas. Tapi nggak boleh sambil wudu sambil nyiram tuh nggak boleh. Kenapa? Karena takut itu dianggap sebagai gerakan wudu. Ya. Bapak wudu kumur-kumur ditelan boleh, tapi nanti, gitu. Nanti, bukan waktu kumur-kumur ketika berwudu, gitu ya.
Jadi wajibnya sekali, 2 kali sunnah, kita lihat airnya, 3 kali sunnah. Kalau bapak mau nambah lagi nanti selesai bapak wudhu, kepengen kumur-kumur lagi, kepengen cuci muka lagi, karena airnya seger gitu ya, ngambil gayung siram kepala, nggak apa-apa. Tapi selesai gerakan wudhu. Kemudian disebutkan yang sering dilupa itu Pak adalah ketika bapak nyuci tangan itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bertepatan dengan ketika nyuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sering lupa. Kadang-kadang orang Bismillahnya sebelum berwudu Bismillah, gitu ya. Jadi Bismillahnya itu dalam banyak riwayat adalah ketika nyuci tangan sambil Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Sampai di sini, Bapak Ibu ada pertanyaan? Kopinya pas? Kalau niat, karena ada niatnya. Ya. 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 Kan ada yang gini. Ya. Ya. Mana yang benar? Jadi tentang basuh muka, yang masuk dalam kategori muka itu kan normalnya orang ya Pak ya, normalnya orang. Nanti terbebas dengan orang yang punya rambut di lain gitu ya. Bahkan normalnya orang itu adalah muka ini nih Pak. Ini batu muka. Ini muka. Di sini bukan muka, gitu ya. Pokoknya ini muka Pak. Sampai dia dengan apa dagu. Maka orang nyuci muka begini. Kalau dia tangannya begini nggak kena Pak, tapi harus itu muka, gitu. Itu Pak ya. Nah niat banyak ulama mengatakan niat memang dalam hati. Kita nggak tahu orang niatnya seperti apa, tapi niatnya dalam hati. Tapi banyak ulama termasuk Imam Syafi'i, kemudian Maliki, Ahmad bin Hambal itu niat itu dilafatkan itu ketika berwudu mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian dari niat. Tapi ulama seperti Abu Hanifah itu tidak mewajibkan melafatkan basmalah, ya, tidak melafatkan basmalah. Kenapa? Karena ini bukan ibadah yang, karena wudu itu hanya wasilah ibadah selanjutnya, bukan seperti ibadah sholat. Wudu itu hanya wasilah untuk sholat, wasilah untuk melakukan aktivitas lain, gitu. Maka dia tidak mewajibkan niat dalam berwudu, niat lafaz basmalahnya itu ya. Tapi ulama lain mengatakan melafatkan basmalah. Terkait nasi niat tadi, ya dalam hati kita akan tahu, gitu ya. Termasuk sholat, walaupun Imam Syafi'i melafatkan untuk meyakinkan orang dalam sholat. Maka ketika Allahu Akbar tuh sudah niat, masuk niat, gitu. Maka hati-hati, kadang-kadang orang sibuk dengan melafatkan niat sehingga ketinggalan takbiratul ihram imam. Padahal Bapak ketinggalan, mohon maaf ya, begitu Allahu Akbar ada jeda, Allahu Akbar, maka Bapak sudah terhitung masbuk itu. Jadi yang terjadi gimana ya, seharusnya Allahu Akbar, Bapak langsung Allahu Akbar, langsung nyambung. Jadi walaupun rakaatnya sama dengan imam, ikut amin imam pertama, itu terhitung masbuk. Kenapa? Ketinggalan takbiratul ihram. Ada lagi Pak Guru? Ya silakan. Saya pernah mengalami suatu masalah mengenai wudu ini. Ya. Ketika tahun 90-an, penataran di RT lampu. Waktu itu air sangat sulit. Ya. Ketika subuh akan wudu, air hanya ada di dalam bak kamar mandi yang hanya tinggal sedikit. Ya. Nah, saya agak ragu ke sucian air itu.
Iya. Kira-kira kalau kondisi seperti ini, apakah kita kena wajib untuk tayamum atau tetap kita wudhu dengan air itu? Iya. Baik. Jadi ketika kita datang, nggak usah jauh-jauh, kita datang ke masjid, karena tidak semua masjid punya fasilitas yang bagus. Kemudian ada air di bak itu cuma setengah atau kurang dari itu. Cuman kita lihat orang-orang wudhu dari situ, gitu. Maka al aslu fil asya at-tahir awit tahur. Hukum segala sesuatu itu suci sampai ada bukti-bukti itu najis. Mungkin ada kotoran, mungkin begitu kita wudhu ada orang pak itu. Nah, tapi kalau nggak ada orang negur berarti itu suci. Iya, sama lah kalau kita ke masjid, datang ke masjid ada sarung atau sejadah baunya nano-nano itu kan. Itu pasti suci, Pak. Gitu. Kecuali sampai ada orang negur atau kita lihat sendiri ada sesuatu yang bikin kita ragu-ragu, maka tinggalkan. Gitu. Karena nggak mungkin kalau orang di situ wudu pakai itu, pakai yang najis kan nggak mungkin. Maka kita kembalikan pada hukum asal, segala sesuatu pada asalnya itu suci sampai ada dalil-dalil, bukti-bukti dia itu kotor. Saya dulu pernah naik gunung, kita berempat di Pesagi. Dulu Pak, badan masih kecil gitu kan. Naik sana, begitu kita mau sholat, ya air susah. Nah, ternyata ada orang-orang suka bikin genangan lubang-lubang kecil kalau ada hujan, tak ada hujan. Nah, kita ngambil lah pakai aqua itu Pak, untuk wudu. Nggak bisa untuk kumur-kumur aja nih, terpaksa harus untuk semua anggota tubuh. Ternyata bisa, cukup. Dengan cara gimana tadi? Mengalirkan, meratakan. Nah, gitu. Artinya sekarang kita ini, kalau ada keran ya kita pakai keran dengan air yang kecil. Walaupun sunahnya pakai gayung yang kecil, tetap kita pakai keran, tapi dengan air yang kecil, gitu. Itu Pak ya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ini biasanya rame karena ada ibu-ibu jadi agak sepi nih. Kayak bapaknya pada jaim ini kayaknya. Kalau pagi-pagi Pak ya, subuh ya. Iya. Kita pakai timbun bisa. Bisa. Artinya di tahun-tahun itu kita gini aja. Boleh. Jadi bapak-bapak, air yang suci itu Pak disebutkan air sumur, air laut, air sungai, air danau, mata air, air hujan, air embun, air es. Air es. Iya. Masuk bukan mustakmal, air tohir, suci, tohur. Aqua, bisa. Jadi kalau kita hujan, maka bapak-bapak sesekali bolehlah mandi hujan-hujanan tuh boleh. Pengobatan Pak. Iya. Jadi kalau kita mau ngetes tubuh kita sehat atau enggak, itu mandi air hujan. Kalau kita lagi ternyata sakit, berarti memang kita lagi sakit, gitu. Bahkan dianjurkan dalam riwayat Rasul menganjurkan para sahabat untuk mandi hujan-hujanan. Iya. Ya nggak apa-apa, Pak Ibrahim mandi nggak apa-apa, asal jangan lari-lari, ngejar-ngejar apa gitu. Ya sesekali. Maka saya kadang-kadang bapak-bapak, begitu ada hujan gelap itu saya ngajak anak-anak cari alasan untuk hujan-hujanan. Naik motor kehujanan gitu kan bahasanya kan. Kan mau lari-lari jalan malu kita. Sengaja, gelap sana hujan kan gitu. Boleh gitu. Terapi tubuh. Maka dalam Quran itu disebutkan salah satu rahasia disebutkan air hujan banyak itu Pak. Ternyata pengobatan Pak. Sesekali Bapak naruh ember hujan ditampung, disaring, diminum tanpa direbus boleh. Bahkan ada satu tempat di Jogja itu rata-rata giginya masih utuh, bukan gigi palsu. Dan umurnya panjang. Kenapa? Sering tada hujan, minum air dari air hujan. Untuk pengobatan. Iya, untuk pengobatan untuk ini. Terapi ruqyah Pak. Terapi ruqyah itu pakai air hujan gitu.
Ada lagi? Baik. Ini biasa nggak kayak gini Bu, biasanya. Baik, sekarang kita masuk bab berikutnya. Bab wudu kelar Pak ya? Insyaallah kelar ya. Ibu-ibu, ada pertanyaan Bu tentang bab wudu Bu? Baik. Sekarang kita masuk dalam bab mashi alal khuffain, bab mengusap sepatu. Bab mengusap sepatu. Jadi kadang-kadang kita memang punya sakit, tapi sakit kita masih bisa ketemu air, ya. Atau kita perjalanan, kita buru-buru sehingga kita kadang-kadang sulit atau punya kesulitan untuk buka-buka sepatu. Nah, ini ada kajiannya adalah bab tentang mashu al-khuffain, bab mengusap sepatu. Bahkan para ulama menyebutkan hadis ini banyak yang mutawatir. Mutawatir itu derajatnya seperti Quran. Derajatnya seperti Quran. Maka bapak-bapak, biar bapak mengamalkan sunnah, amalkan walaupun sekali, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk orang yang pergi, di rumah juga boleh. Jadi kalau orang bepergian, itu dia boleh tidak buka sepatu selama 3 hari 3 malam. Tapi kalau orang mukim, itu hanya sehari semalam. Tidak harus pergi, gitu ya. Disebutkan dari Al-Mughirah, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa. Rasulullah mau wudu. Saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hendak berwudu. Fahwaitu li'anzi'a khuffaihi. Saya berniat untuk melepaskan sepatunya, gitu. Sahabat tadi, Mughirah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Da'umat, biarin. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima muttafaqun alaih." Jadi si Mughirah ini lihat Rasulullah mau berwudu, karena dia pergi bersama Rasulullah, lihat Rasulullah mau berwudu, maka dia cepat-cepat nundukin badannya untuk buka sepatunya. Ini bentuk sahabat luar biasa. Jadi dia para sahabat itu memang tidak ada yang jadi pembantu Rasulullah, tapi mewakafkan dirinya untuk dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah mau apa-apa, cepat ya. Nah, begitu dia mau buka sepatunya, kata Rasulullah, tinggalkan dia. Maksudnya tinggalkan sepatunya, jangan dilepas. Sesungguhnya saya masukkan kaki saya dalam keadaan bersih. Kemudian Rasulullah hanya mengusap sepatunya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffai. Rasulullah itu mengusap atas sepatunya, Pak. Walaupun dalam hadis yang dhaif ada juga mengusap atas dan kakinya. Tapi hadisnya dhaif. Rata-rata Rasulullah mengusapnya, kalau ini sepatu, Pak. Jadi ambil air. Punggung sepatu. Nah, gitu. Yang diusap itu, Pak. Bawahnya enggak. Gimana caranya? Caranya gini, Bapak wudu, sudah seperti wudu bersih, kemudian Bapak pakai sepatu. Ibu pakai sepatu. Sepatunya kira-kira menutupi mata kaki. Jadi tidak semua sepatu. Sepatu yang nutupi mata kaki. Sepatu tentara. Iyalah. Kalau tentara wudu buka sepatu, nanti keburu ditembak orang, gitu kan? Untung kakinya cuma satu. Kalau kakinya ada 1000 kaki itu gimana? Ya, jadi dia wudu sudah bersih, masukkan dalam sepatu yang sudah bersih. Kemudian kalau dia mau buang hajat, mau BAB, BAK, ya udah buang hajat, bersihkan sucinya. Kita sudah membersihkan
selesai buang hajat, dia berwudu seperti wudu biasa, cuman nggak lepas sepatu. Nah, sepatunya diusap aja depan atasnya aja. Nah. Sepatunya dilepas, tidak dilepas, dipakai aja. Nah, itu mungkin kalau dilakukan Bapak sholatnya di hutan, di lapangan. Kalau di masjid mungkin juga. Kalau masjidnya masjidnya pasir, tanah gitu. Karena jangan sampai saya mengamalkan hadis Rasul, kok sini nggak boleh? Ya, masalahnya ini pakai keramik gitu kan. Iya, karena pernah ada orang, ya Ustadz, insya Allah saya mengamalkan sunnah semuanya. Jadi gimana? Kami nerima zakat dalam bentuk korma rutop itu Pak. Udah dapat 2 ton Ustadz. Oke. Tapi begitu kami bagiin, gak ada yang mau Ustadz. Padahal kami mengamalkan sunnah. Iya, karena mereka nggak makan korma. Nggak makan korma. Rasulullah ya makan korma 3 korma pagi gitu kan, berbuka dengan 3 korma. Nah, kita enggak, buka 3 korma, habis itu lontong sayur, ada ketupat, ada gitu. Jadi disebutkan, nah kalau seandainya Bapak sudah pakai sepatu niat, pakai kaos kaki yang sudah nutup, kaos kakinya rapat, nyampe melewati mata kaki, kemudian Bapak buang hajat, pakai itu, begitu pas wudhu Bapak lepas, nah berarti batal, Bapak nggak bisa ngusap lagi. Gitu. Bapak boleh nanti dicoba di rumah, atau Bapak coba kendaraan, pakai kaos kaki yang kaos kaki tebal, gitu. Biar Bapak pernah mengamalkan lah gitu ya. Nah, jadi Bapak berwudhu, kemudian masukkan kaki dalam kaos kaki atau sepatu yang tebal, kemudian Bapak buang hajat, terus begitu Bapak mau wudu, diusap tangannya di atas kaos kaki atau tangannya di atas sepatu. Nah, itu Pak ya. Dalam hadis berikutnya tentang kaifiyatil mashi wa qadrihi, tentang tata cara mengusap, disebutkan dalam hadis Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana al-afalu khaffi a'la bil mashi min a'lahum." Kalau seandainya agama itu dengan akal, maka tentu mengusap bawah sepatu itu lebih aula, lebih utama dibandingkan mengusap atasnya. Cuman kadang-kadang agama itu tidak pakai logika. Allah hanya kepingin siapa di antara kita itu yang cepat merespon, tidak mikir-mikir. Kalau kita kadang-kadang kan masih mikir-mikir. Maka kadang-kadang ini butuh keyakinan, Pak. Saya ingat banyak belajar dengan teman. Jadi kadang-kadang perintah Allah itu Allah kepingin lihat dari kita siapa yang paling cepat merespon. Ada teman numpang ngekos di koskan kami. Dia bilang, "Ustadz, ada uang 3,5 juta nggak? Untuk apa? Daftar ulang S2. Besok terakhir." Waduh. Nanti bayar kamu kayak mana? Rumah makan sama tinggal numpang di tempat kami. Tenang Ustadz, ini saya jalankan jauh-jauh dari Palembang S2, ini perintah Allah. Nanti Allah ganti, kata dia. Saya masih mikir-mikir apa iya ini. Iya, nanti Allah ganti Ustadz. Tenang aja, ya udahlah saya. Begitu saya kasih rekeningnya, dia ambil, dia transfer. Malam dia, ini pengajian, berangkat apa enggak? Berangkatlah. Hujan-hujan Pak, pas lekok gitu. Begitu pas lekok pengajian, ada salah satu peserta teman lekoknya bilang gini, "Ustadz, saya dapat amanah jadi takmir masjid perusahaan, butuh imam dengan fasilitas ini, gajinya 2,5 juta. Siapa Ustadz yang bisa dikasih rekomendasi? Antum sudah kerja belum? Belum. Nah ini aja, ini. Udah.
Begitu pagi dengan kabar, saat apa saya bilang, diganti sama Allah nih. Diganti sama Allah. Begitu dia kerja, langsung hari pertama dapat makan, dapat ini, kasbon langsung dia untuk bayarin. Ini penting juga bagi kita, kadang-kadang dalam masalah agama ada hal-hal yang memang kita di luar logika kita. Hanya kepingin Allah ngerespon, benar apa enggak gitu. Sama dengan tayamum. Kok tayamum, Ustaz? Gitu. Boleh nggak kan tayamum dengan debu? Kemarin ditanya di satu majelis. Kenapa nyuci piring yang kena jilat anjing pakai apa namanya? Pakai debu, pakai tanah. Boleh nggak kalau kita nyucinya pakai apa, kalau orang nyuci piring itu pakai abu? Pakai abu gosok boleh nggak? Saya boleh nggak tayamum pakai abu gosok? Nggak boleh. Nah sama nyuci piring yang kena anjing. Kalau nanti tayamum pakai abu gosok gitu kan? Atau lebih bagus lagi pakai ini, kapur ajaib. Nah. Nah, kemudian waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala zahiri khuffaihi. Saya melihat, kata Ali, saya melihat Rasulullah mengusap atas sepatunya. Jadi walaupun ada hadis yang bawahnya, mengusap bawahnya juga, tapi yang paling kuat, yang paling banyak dipakai oleh jumhur ulama adalah yang sahih, yang muttafaqun alaih. Gimana? Mengusap yang atasnya saja. Isap masih berapa lama? 1 menit lagi. Ada pertanyaan Pak? Bu? Ini termasuk yang jarang dipakai. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan orang. Kenapa? Karena merasa tidak perlu. Tidak perlu. Maka bapak-bapak boleh. Jadi sunnah itu Pak dikerjakan minimal sekali. Sunnah. Kalau nggak dikerjakan sama sekali nanti berdosa. Ya. Nikah itu minimal sekali. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.